Ketika proses renovasi berlangsung, saya menerima bisikan mendesak dari seorang tukang yang menemukan sesuatu yang mencurigakan di balik dinding. Peringatan ini memicu ketegangan dan rasa takut. Seketika saya membawa anakku kabur dari rumah menyeramkan ini. Sebelum memulai, ayo, kita absen dulu. Bunda-bunda dari daerah mana saja? Tulis di kolom komentar ya biar kita makin akrab. Dan untuk bunda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan kisah menarik di episode selanjutnya. Udara pagi di bulan itu terasa lebih sejuk dari biasanya. Embun masih menempel di dedaunan ketika Nisa membuka jendela dapurnya yang lama. Bau kayu tua yang lembab bercampur dengan aroma sisa kopi semalam membuatnya terdiam sejenak. Ia menatap ruang sempit itu dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Dapur itu saksi dari banyak hal, dari tawa sederhana bersama suaminya, hingga tangis pilu saat dirinya harus menerima kenyataan bahwa kini ia membesarkan Hana sendirian. Sudah lama ia memendam keinginan untuk merenovasi dapur. Bukan hanya karena cat dindingnya mulai mengelupas dan atap bocor di beberapa sudut, tetapi juga karena dapur itu menyimpan terlalu banyak kenangan. Ada bekas goresan di meja makan, tempat suaminya pernah duduk sambil mengajari Hana kecil menggambar. Ada rak tua yang sebagian kayunya sudah lapuk, tempat ia dulu menyimpan bumbu dengan rapi. Semua itu membuat hati Nisa campur aduk. Ia sayang, tetapi juga ingin lepas. Hari itu ia akhirnya memberanikan diri. Renovasi dimulai. Para tukang datang sejak pagi membawa peralatan lengkap. Suara pukulan palu dan gesekan besi langsung memenuhi rumah. Nisa berdiri di ruang tamu sambil menggendong Hana yang masih mengantuk. Bocah perempuan itu meringkuk di pelukannya, menempelkan kepala kecilnya ke bahu ibunya. "Mama, kenapa dapurnya dirusak?" tanya Hana dengan mata setengah terpejam. Nisa tersenyum lembut, meski matanya menyimpan kelelahan. "Bukan dirusak, Nak, diperbaiki. Biar nanti kita punya dapur baru, lebih bagus. Kamu bisa bantu Mama bikin kue di sana." Mendengar kata kue, mata Hana langsung berbinar. Ia mengangguk kecil lalu kembali memeluk ibunya. Nisa mengecup kening anaknya, mencoba menenangkan diri. Di ruang dapur, tukang utama bernama Pak Hadi mengatur pekerjaannya. Usianya sekitar 50 tahun, tubuhnya kurus namun terlihat gesit. Wajahnya serius, tetapi ada ketelitian yang membuat Nisa percaya pada hasil kerjanya. Ia sudah lama direkomendasikan oleh tetangga, karena dikenal jujur dan rapi dalam bekerja. "Bu Nisa, kami mulai bongkar dari bagian dinding sebelah sini dulu, ya?" kata Pak Hadi sambil menunjuk ke sisi kanan dapur. "Strukturnya sudah rapuh, sebaiknya diganti." "Iya, Pak. Silakan saja. Yang penting dapurnya aman buat Hana," jawab Nisa singkat. Sepanjang hari, suara gaduh tak berhenti. Pecahan tembok berserakan, debu beterbangan, dan sesekali terdengar suara keras saat palu menghantam beton. Nisa sesekali datang membawa air minum untuk para tukang, berusaha ramah meski tubuhnya terasa lelah. Dalam hati, ia berharap semua ini selesai secepat mungkin, agar rumah kembali tenang. Namun di balik semua hiruk-pikuk itu, ada rasa optimisme yang perlahan tumbuh. Nisa membayangkan dapur baru yang lebih terang dengan jendela lebar, meja marmer bersih, serta lemari kayu yang kokoh. Ia membayangkan dirinya memasak sambil bercanda dengan Hana, tanpa lagi dibayangi kesedihan. Renovasi ini baginya bukan sekadar membangun ruang baru, melainkan juga membangun harapan. Malamnya, setelah para tukang pulang, Nisa duduk di kursi ruang tamu sambil menatap Hana yang tertidur pulas di sofa. Wajah mungil itu membuatnya semakin bertekad. "Papa, lihat kan dari sana?" bisiknya lirih, menatap foto suaminya yang tergantung di dinding. "Aku kuat, kok. Aku bisa. Demi Hana." Air mata mengalir perlahan, tetapi kali ini tidak selemah dulu. Ada keteguhan di balik tangis itu. Keesokan harinya, renovasi dilanjutkan. Pagi masih lengang saat Pak Hadi mulai membongkar sisi dinding yang lebih dalam. Nisa sedang menyiapkan sarapan sederhana, roti bakar dan susu, ketika suara ketukan keras terdengar dari dapur. Suara itu berbeda, bukan seperti tembok yang pecah, melainkan seperti benda logam yang dipukul. Pak Hadi menghentikan pekerjaannya, menatap dinding dengan alis mengernyit. Tangannya mengetuk-ngetuk pelan, lalu terdengar bunyi, kosong. "Bu Nisa," panggilnya sedikit lantang. "Boleh kesini sebentar?" Nisa mendekat sambil menggendong Hana yang baru saja bangun.
Ada apa, Pak? Pak Hadi menoleh sebentar, wajahnya serius. Dinding ini aneh. Bagian dalamnya tidak padat. Seperti ada ruang kosong di baliknya. Nisa mengerutkan dahi. Ruang kosong? Maksudnya semacam lubang? Mungkin semacam ruang tersembunyi, jawab Pak Hadi hati-hati. Nanti saya bongkar lebih dalam, biar jelas. Nisa terdiam, jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia tidak pernah tahu ada ruang rahasia di rumah ini. Rumah itu memang warisan dari orang tua suaminya. Dan ia tidak pernah melakukan renovasi besar sebelumnya. Baginya, rumah itu sederhana, apa adanya. Namun ucapan Pak Hadi membuatnya berpikir ulang. Hana tiba-tiba menepuk bahu ibunya. Mama, jangan dibuka, serem. Nisa menatap putrinya, kaget mendengar ucapan polos itu. Kenapa kamu bilang gitu, Nak? Kayak ada orang di dalam sana, jawab Hana pelan sambil menunjuk dinding. Bulu kuduk Nisa meremang. Ia menelan ludah, berusaha tersenyum untuk menenangkan anaknya, meski dalam hatinya muncul perasaan yang tak bisa dijelaskan. Hari itu, dapur rumah Nisa tidak lagi terasa sama. Renovasi yang awalnya penuh harapan, tiba-tiba menyisakan tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya ada di balik dinding itu? Dan mengapa Hana bisa berkata seperti itu? Pagi itu, matahari baru saja naik ketika suara palu kembali menggaung dari dapur rumah Nisa. Debu putih menari di udara, beterbangan seperti kabut tipis yang menempel di rambut dan pakaian para tukang. Nisa berdiri di ambang pintu dapur, sesekali menutup hidung dengan sapu tangan. Matanya mengawasi setiap gerakan Pak Hadi yang begitu serius membongkar sisi dinding yang kemarin sempat membuatnya ragu. Hana duduk di kursi ruang tamu, menggambar dengan pensil warna. Sesekali anak itu melirik arah dapur dengan tatapan cemas, seakan masih terbayang perkataannya semalam tentang ada orang di dalam dinding. Nisa berusaha menepis rasa takut yang muncul setiap kali mengingat kata-kata itu. Ia meyakinkan diri bahwa Hana hanya berimajinasi. Anak kecil memang sering mengucapkan hal aneh yang tidak bisa dijelaskan. Namun, firasat seorang ibu jarang salah. Dan hari itu, firasat Nisa semakin kuat. Pak Hadi, hati-hati ya, ucap Nisa setengah berteriak di tengah suara bising. Pak Hadi menoleh sebentar, mengangguk sambil mengelap keringat di dahinya. Tenang saja, Bu. Saya sudah biasa. Tapi memang dinding ini tidak wajar. Susunannya aneh. Belum sempat Nisa menjawab, suara dentuman keras terdengar. Bukan sekadar suara tembok runtuh, melainkan bunyi seperti benda berat yang jatuh dari ketinggian rendah. Suara itu bergema di dalam ruangan, membuat semua tukang menghentikan pekerjaannya. Brak! Seketika suasana menjadi hening. Bahkan suara burung di luar rumah terasa lenyap. Apa itu? Bisik salah seorang tukang muda dengan wajah tegang. Pak Hadi berjongkok, mengintip ke lubang kecil yang baru saja terbuka di dinding. Tangannya meraba-raba bagian dalam, lalu wajahnya berubah. Seperti baru saja menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Ia menarik tangannya cepat-cepat, kemudian berdiri dan menatap Nisa dengan sorot mata berbeda. Bu Nisa, suaranya pelan namun tegas, sebaiknya ibu bawa anak keluar dulu. Ini tidak aman untuk Hana. Dek, hati Nisa berdebar kencang. Maksud Bapak? Pak Hadi tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas panjang, lalu memberi instruksi pada para tukang untuk berhenti bekerja. Istirahat dulu semua. Jangan lanjutkan dulu sebelum saya bilang, katanya. Para tukang saling pandang, lalu pergi ke halaman belakang dengan wajah penuh tanya. Tinggal Nisa, Hana, dan Pak Hadi di dapur yang kini terasa semakin sesak oleh suasana misterius. Nisa menggenggam tangan Hana erat-erat. Pak Hadi, tolong jelaskan. Apa sebenarnya yang Bapak lihat? Pak Hadi menatapnya dalam, lalu bergumam lirih. Sepertinya ada ruang kosong di balik dinding ini. Dan tadi, waktu saya bongkar sedikit, ada benda yang jatuh dari dalamnya. Benda apa? Nisa semakin penasaran, bercampur takut. Saya belum lihat jelas. Tapi dari bunyinya, sepertinya logam, atau mungkin kayu tua yang berat. Yang pasti, benda itu sudah lama ada di sana. Hana tiba-tiba menarik baju ibunya. Mama, aku nggak mau di sini. Serem. Nisa langsung memeluk anaknya. Iya, sayang. Kita ke kamar dulu.
Namun, saat mereka hendak pergi, suara lain terdengar dari lubang dinding itu. Kali ini bukan dentuman, melainkan gesekan, seperti sesuatu yang bergeser perlahan. SRRKKK, SRRKKK. Nisa spontan berhenti melangkah. Wajahnya memucat. Pak Hadi, Bapak dengar enggak? Suaranya bergetar. Pak Hadi juga terdiam, telinganya menajam. Suara itu memang nyata, terdengar jelas. Seperti ada sesuatu di balik dinding yang berusaha bergerak. Hana menutup telinganya, bersembunyi di balik tubuh ibunya. Mama, jangan di sini, ada orang. Pak Hadi cepat-cepat meraih sebuah linggis. Ibu, tolong bawa anak ibu keluar sekarang juga. Saya tidak bisa menjamin ini aman. Namun, bukannya pergi, Nisa justru terpaku di tempat. Matanya menatap lubang dinding yang gelap, seakan ada magnet yang menarik perhatiannya. Dalam kegelapan itu, ia merasa ada sepasang mata yang mengintip balik. Bulu kuduknya berdiri. Ya Allah, gumamnya lirih. Pak Hadi segera menutup lubang itu dengan papan sementara, lalu menoleh tajam pada Nisa. Bu, tolong dengar saya. Apapun yang ada di balik sana, itu bukan hal sepele. Rumah ini menyimpan sesuatu yang ibu tidak tahu. Demi Hana, jangan biarkan dia terlalu dekat dengan dapur. Nisa menggigit bibirnya, menahan rasa panik. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi lidahnya keluh. Ia hanya mengangguk perlahan, lalu menggiring Hana keluar dari dapur. Sepanjang siang, Nisa tidak bisa tenang. Suara-suara dari dinding itu terus terngiang di telinganya. Ia mencoba menghibur Hana dengan menonton film kartun. Tetapi tatapan mata anaknya menunjukkan hal yang sama, ketakutan. Di sore hari, ketika para tukang sudah pulang, Nisa memberanikan diri masuk ke dapur. Ruangan itu kini dipenuhi bau debu dan aroma semen basah. Ia mendekat ke dinding yang tadi dibongkar, memperhatikan papan yang dipasang Pak Hadi. Suasana begitu hening. Hanya suara detak jam dinding menemani. Ia berdiri lama di sana, menunggu, mendengarkan. Lalu, terdengar lagi. Suara itu. Sangat pelan, nyaris seperti bisikan. SRRKKK, tok, tok. Seakan sesuatu mengetuk balik dari dalam. Nisa menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan yang hampir pecah. Matanya berkaca-kaca, tubuhnya gemetar. Ia tahu dirinya harus kuat demi Hana. Tapi pertanyaan itu kini terus menghantui pikirannya. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik dinding rumah ini? Keesokan paginya, suasana rumah Nisa terasa lebih berat dari biasanya. Udara yang biasanya segar justru menyesakkan dada. Seakan-akan rumah itu menyerap kegelisahan penghuninya. Nisa terbangun dengan mata sembab, bekas kurang tidur semalaman. Ia terus teringat pada suara-suara aneh yang terdengar dari balik dinding dapur. Hana yang biasanya riang, pagi itu lebih banyak diam. Ia hanya duduk di kursi sambil memeluk boneka kelincinya. Sesekali menatap dapur dengan mata waspada. Nisa berusaha menenangkan anak itu dengan senyuman, meski hatinya sendiri tidak tenang. Saat jam 8 lewat sedikit, Pak Hadi dan dua tukang lain datang kembali. Mereka membawa peralatan tambahan, termasuk lampu portabel dan linggis yang lebih besar. Wajah Pak Hadi terlihat muram, tidak seperti biasanya. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Nisa semakin gelisah. Assalamualaikum, Bu. Sapa Pak Hadi pelan sambil menurunkan barang bawaannya. Waalaikumsalam, Pak Hadi, jawab Nisa, mencoba terdengar biasa saja. Silakan, mari lanjutkan. Namun Pak Hadi tidak langsung bekerja. Ia malah meminta izin berbicara dengan Nisa sebentar di ruang tamu. Bu, saya mau ngomong terus terang, katanya setelah duduk. Saya kerja jadi tukang sudah puluhan tahun. Banyak rumah sudah saya bongkar, dari yang sederhana sampai yang besar. Tapi baru kali ini saya merasa aneh. Nisa mengerutkan kening. Aneh bagaimana, Pak? Dinding itu. Semalam saya kepikiran terus. Struktur dalamnya memang tidak wajar. Saya curiga ada sesuatu yang sengaja disembunyikan di sana. Dan yang lebih bikin saya resah, suara itu, Bu. Nisa langsung merasakan bulu kuduknya meremang. Ia memeluk Hana lebih erat. Pak, jangan buat saya tambah takut. Apa maksudnya suara itu? Pak Hadi menatapnya serius. Ibu sendiri dengar, kan?
Suara gesekan dan ketukan itu. Kalau dinding kosong, mustahil bisa bunyi begitu. Apalagi sampai berulang kali. Itu artinya ada sesuatu di dalam sana. Entah benda atau, entah apa. Hana yang sedari tadi mendengarkan tiba-tiba menyela dengan suara kecil. Om, ada orang di dalam sana, ya? Pak Hadi terdiam, menatap bocah itu dengan sorot mata kaget. Nisa buru-buru menutup telinga Hana. Sudah, Hana. Jangan dengar. Bu Nisa, lanjut Pak Hadi, suaranya semakin tegas. Saya sarankan ibu jangan biarkan Hana dekat dapur. Bahkan kalau bisa, bawa anak ibu keluar rumah dulu sampai renovasi selesai. Saya takut ada sesuatu yang bisa membahayakan. Ucapan itu menampar hati Nisa. Keluar dari rumah? Bagaimana mungkin? Rumah itu satu-satunya tempat tinggalnya. Ia tidak punya keluarga dekat di kota ini, kecuali sahabatnya, Ayu. Tetapi apakah benar situasinya sudah sebegitu genting? Apa Bapak yakin? Tanya Nisa, suaranya bergetar. Pak Hadi mengangguk mantap. Saya tidak main-main. Saya bukan orang yang gampang takut, Bu. Tapi firasat saya bilang ini bukan sekadar dinding biasa. Ada rahasia besar di baliknya. Dan rahasia itu bisa saja berbahaya. Nisa menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia menatap Hana yang kini menunduk, menggenggam bonekanya lebih erat. Hatinya hancur melihat anak sekecil itu harus menghadapi situasi mencekam seperti ini. Hari itu, pekerjaan dilanjutkan dengan hati-hati. Pak Hadi melarang tukang lain membongkar terlalu dalam sebelum ia memeriksa lebih jauh. Ia menyiapkan lampu portabel, lalu mengintip lagi melalui lubang di dinding. Dari luar, Nisa bisa melihat wajahnya berubah-ubah. Sesekali ia mengernyit, lalu menatap lubang itu dengan penuh konsentrasi. Ada apa, Pak? Tanya Nisa dari belakang. Pak Hadi menoleh sebentar. Seperti ada sesuatu di dalam sana. Kotak kayu atau semacam peti kecil. Sudah lapuk, tapi masih utuh. Hana spontan menjerit kecil. Mama, jangan buka. Jangan. Nisa memeluk anaknya erat-erat, mencoba menenangkan. Namun dalam hatinya, rasa penasaran bercampur dengan ketakutan. Apa sebenarnya isi kotak itu? Sore menjelang, para tukang berhenti bekerja lebih cepat dari biasanya. Pak Hadi mendekati Nisa sebelum pulang. Ia berbicara dengan suara rendah, seolah takut didengar orang lain. Bu Nisa, saya harus jujur. Kalau saya jadi ibu, saya tidak akan tidur di rumah ini malam ini. Kalau memang tidak bisa, setidaknya jangan biarkan Hana tidur di kamar dekat dapur. Saya khawatir sesuatu terjadi. Nisa menelan ludah, matanya berkaca-kaca. Pak Hadi, tolong jangan bikin saya tambah panik. Saya sudah cukup takut. Saya ngerti, Bu. Tapi saya bicara demi keselamatan ibu dan anak. Jawab Pak Hadi mantap. Besok saya akan coba bongkar lebih jauh. Tapi malam ini, tolong jaga diri baik-baik. Setelah Pak Hadi pergi, Nisa duduk di ruang tamu dengan tubuh lemas. Hana sudah tertidur di pangkuannya. Kelelahan karena ketakutan seharian. Nisa menatap wajah anaknya dengan penuh haru. Aku harus gimana? Ya Allah, bisiknya pelan. Malam itu, rumah terasa begitu sunyi. Angin berhembus pelan dari celah jendela, menimbulkan suara gesekan lembut. Nisa mencoba menutup mata, tetapi telinganya terus terjaga, waspada terhadap setiap bunyi kecil. Dan tepat ketika jam dinding berdentang 2 kali, suara itu kembali terdengar. SRRKKK, tok, tok, tok. Nisa membuka mata lebar-lebar, jantungnya berdegup tak karuan. Suara itu berasal dari dapur. Dari dinding yang sama. Kali ini, bukan hanya gesekan. Ada suara seperti bisikan lirih, samar, nyaris tak terdengar. Nisa menahan napas. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu satu hal dengan pasti, peringatan Pak Hadi bukan sekadar omong kosong. Ada sesuatu, atau seseorang, di balik dinding rumahnya. Malam itu, Nisa tidak bisa tidur. Jam dinding sudah menunjukkan lewat tengah malam, tetapi matanya masih terpaku ke langit-langit kamar. Hana terlelap di sampingnya, memeluk boneka kelincinya dengan erat. Nafas kecil anak itu naik turun teratur, seolah dunia di sekitarnya baik-baik saja. Tapi bagi Nisa, rumah itu tidak lagi terasa aman.
Sejak peringatan Pak Hadi sore tadi, pikirannya tak pernah tenang. Kata-katanya terngiang-ngiang, kalau saya jadi ibu, saya tidak akan tidur di rumah ini malam ini. Nisa ingin sekali mengajak Hana pergi ke rumah Ayu malam itu juga, tapi rasa sungkan menahannya. Tidak mungkin ia datang larut malam membawa anak kecil yang ketakutan. Ia memilih bertahan, meski hatinya diliputi rasa was-was. Hening begitu menekan. Suara jangkrik di luar jendela terdengar nyaring, berpadu dengan bunyi angin yang menyusup melalui celah genteng. Nisa berusaha menutup mata, tetapi tiba-tiba ia mendengar sesuatu. Tok, tok. Suara ketukan pelan dari arah dapur. Jantungnya langsung berdegup kencang. Ia menahan napas, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya suara tikus atau kayu yang bergeser. Namun beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Kali ini lebih jelas, teratur, seperti seseorang mengetuk dinding dari dalam. Nisa menoleh ke arah Hana, memastikan anaknya masih tidur. Ia bangkit perlahan dari ranjang, kaki gemetar menapaki lantai dingin. Langkahnya ia usahakan selembut mungkin, agar tidak membangunkan Hana. Dengan hati-hati ia berjalan ke ruang tamu, lalu berdiri di dekat pintu dapur. Gelap. Hanya cahaya samar dari lampu jalan yang menembus celah jendela, menyorot sedikit ruangan. Dapur yang kemarin penuh dengan suara renovasi kini terlihat asing, seperti ruang kosong yang menyimpan rahasia kelam. Nisa menahan diri di ambang pintu. Apa aku harus masuk? Pikirnya. Tapi rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Ia melangkah pelan, dan tepat saat ia sampai di tengah ruangan, angin dingin berhembus. Lampu gantung bergoyang pelan, mengeluarkan suara berderit. Lalu, terdengar bisikan samar. SSHH. Nisa terperanjat, tubuhnya kaku. Ia menoleh ke arah dinding yang setengah terbongkar. Lubang kecil itu tampak gelap. Namun dari sana terdengar suara gesekan lagi. SRRKKK, SRRKKK. Seperti sesuatu yang merayap, Nisa mundur beberapa langkah, tubuhnya bergetar hebat. Ia ingin berlari kembali ke kamar, tetapi matanya menangkap sesuatu. Sebuah bayangan. Di dinding sebelah, terlihat siluet seseorang. Tinggi, tegap, berdiri diam di pojok ruangan. Bayangan itu jelas terlihat meski tak ada sosok nyata yang memantulkannya. Ya Allah! Gumam Nisa lirih, tangannya menutup mulut agar tidak berteriak. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri, seakan mengawasi. Jantung Nisa seakan berhenti berdetak. Ia merasa kulitnya merinding dari kepala hingga kaki. Tanpa pikir panjang, ia berlari kembali ke kamar, menutup pintu rapat-rapat. Hana terbangun, mengucek matanya. Mama, kenapa? Nisa menarik anak itu ke dalam pelukannya. Tidak apa-apa, sayang. Tidur lagi ya. Mama di sini. Namun Hana justru menatap ibunya dengan mata lebar. Mama, tadi aku lihat om itu lagi. Nisa terdiam, darahnya seolah berhenti mengalir. Om. Iya. Bayangan om di dapur. Dia lihat mama. Air mata Nisa menetes tanpa bisa ditahan. Ia memeluk Hana semakin erat, berusaha melindungi anak itu dari sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak mengerti. Malam itu hampir tidak berujung. Nisa duduk bersandar di ranjang sambil memangku Hana. Matanya tak lepas dari pintu kamar. Setiap bunyi kecil membuat tubuhnya tersentak. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Menjelang subuh, ketika cahaya fajar mulai menyelinap, suara-suara itu perlahan hilang. Dapur kembali hening. Namun Nisa tahu, apa yang ia lihat semalam bukan mimpi. Bayangan itu nyata. Begitu pula ketukan dan bisikan dari balik dinding. Pagi hari, dengan wajah pucat dan mata lelah, ia menunggu Pak Hadi datang. Begitu tukang itu sampai, Nisa langsung mendekatinya dengan suara gemetar. Pak Hadi, semalam ada bayangan di dapur. Hana juga lihat. Saya tidak sanggup lagi. Pak Hadi menatap Nisa dengan sorot mata yang dalam. Saya sudah bilang, Bu, rumah ini menyimpan sesuatu. Dan sekarang, kita tidak bisa pura-pura tidak tahu lagi. Kita harus bongkar dinding itu. Nisa menelan ludah, perasaannya campur aduk. Ia tahu peringatan itu benar. Dan ia juga tahu, apapun yang ada di balik dinding itu, akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu,
Rumah Nisa tidak lagi seperti rumah biasa. Sejak fajar menyingsing, perasaan tidak nyaman terus menggelayuti hatinya. Bayangan yang dilihat semalam masih melekat di ingatan, begitu nyata seakan masih berdiri di dapur. Hana pun terbangun dengan wajah murung. Biasanya, ia akan merengek minta sarapan roti atau sereal. Tetapi kali ini ia hanya duduk diam sambil menatap kosong. Nisa mencoba mengajaknya bicara. Sayang, kamu mau makan apa pagi ini? Hana menggeleng. Aku nggak lapar. Jawaban itu membuat hati Nisa perih. Anak sekecil itu seharusnya tidak terbebani dengan ketakutan yang bahkan orang dewasa pun sulit menanggungnya. Nisa meraih tangan mungil itu, menggenggam erat, lalu mengecup keningnya. Nggak apa-apa. Mama ada di sini. Sekitar jam 9, Pak Hadi datang bersama 2 tukang. Wajahnya serius, jauh berbeda dengan hari-hari pertama renovasi. Ia langsung menuju dapur tanpa banyak bicara. Dari gerak-geriknya, Nisa tahu pria itu sudah mantap dengan keputusannya. Hari ini, dinding itu harus dibongkar lebih jauh. Bu Nisa, katanya setelah memeriksa bagian yang setengah terbuka, saya sudah siapkan alat tambahan. Kalau ibu setuju, saya akan buka dinding ini sampai ke dalam. Tapi saya harus peringatkan, apapun yang kita temukan, mungkin tidak menyenangkan. Nisa menatap Hana yang duduk di sofa ruang tamu. Hatinya bergejolak. Ia ingin melindungi anak itu, tetapi ia juga tahu rasa penasaran ini tidak akan pernah hilang jika dibiarkan. Baik, Pak Hadi, jawabnya akhirnya. Tapi saya tidak mau Hana lihat. Biar dia tetap di kamar bersama saya. Pak Hadi mengangguk. Itu lebih baik. Pekerjaan dimulai. Suara palu, linggis, dan besi beradu dengan tembok memenuhi rumah. Nisa membawa Hana ke kamar, tetapi telinganya tetap bisa mendengar jelas. Setiap dentuman membuat jantungnya ikut bergetar. Hana menutup telinga dengan kedua tangannya, wajahnya meringis. Hampir 1 jam kemudian, suara itu mereda. Lalu terdengar panggilan dari Pak Hadi. Bu Nisa, bisa ke sini sebentar? Nisa ragu, tetapi ia tahu ia harus melihat. Ia menitipkan Hana agar tetap di kamar, lalu berjalan menuju dapur dengan langkah berat. Sesampainya di sana, pandangannya langsung tertuju pada sebuah benda. Di tengah reruntuhan tembok yang terbuka, terlihat kotak kayu tua, berlapis debu tebal dan karat di bagian penguncinya. Ukurannya sedang, kira-kira sebesar koper kecil. Ini yang jatuh kemarin, jelas Pak Hadi dengan suara rendah. Nisa menatap kotak itu tanpa berkedip. Ada hawa dingin yang menyelimuti ruangan, seolah benda itu membawa aura asing. Apa kita buka, Bu? Tanya salah satu tukang. Nisa menelan ludah. Ia ingin berkata tidak, tapi kata-kata itu tak bisa keluar. Bibirnya hanya bisa bergetar. Pak Hadi akhirnya mengambil inisiatif. Dengan linggis, ia merusak kunci karat yang sudah rapuh. Bunyi besi patah membuat bulu kuduk berdiri. Lalu perlahan, kotak itu dibuka. Debu mengepul, membuat semua orang terbatuk. Dan ketika isi kotak terlihat jelas, mereka terdiam. Di dalamnya, tersimpan beberapa benda. Tumpukan kertas dan dokumen yang sudah menguning dimakan usia. Beberapa foto hitam putih, sebagian sudah buram. Sebuah buku catatan kecil dengan sampul kulit coklat yang retak-retak. Nisa menatap benda-benda itu dengan perasaan campur aduk. Jantungnya berdetak cepat, matanya terasa panas. Ia melangkah maju, meraih salah satu foto. Tangannya gemetar. Foto itu menampilkan sekelompok pria berjas tua, berdiri di depan sebuah rumah besar. Di antara mereka, wajah seorang pria membuatnya tersentak. Meski foto itu sudah buram, ia bisa mengenali garis wajah itu. Ini, suamiku, bisiknya lirih. Pak Hadi menoleh cepat. Apa ibu yakin? Nisa mengangguk pelan, air matanya jatuh. Aku kenal wajah ini. Ini almarhum suamiku. Tapi, bagaimana bisa fotonya ada di sini? Foto ini terlihat jauh lebih tua dari usiaku bahkan sebelum aku menikah dengannya. Ia lalu meraih buku catatan kecil. Sampulnya berdebu, namun masih bisa dibuka. Halaman demi halaman dipenuhi tulisan tangan rapi, bercampur dengan angka-angka, nama, dan tanggal. Nisa tidak mengerti maksudnya, tetapi sesuatu di dalam dirinya mengatakan catatan itu penting. Pak Hadi membaca sekilas, lalu mengernyit.
Ini, semacam daftar. Nama orang, jumlah uang, dan kode-kode. Bu, ini bukan catatan biasa. Nisa merasa lututnya lemas. Ia terpaksa duduk di kursi dekat dapur, menatap kosong ke arah kotak itu. Kenangan suaminya terlintas di benaknya. Lelaki itu memang jarang bercerita tentang keluarganya. Tetapi Nisa tidak pernah menyangka ada sesuatu sebesar ini yang disembunyikan. Pak Hadi, apa artinya semua ini? Pak Hadi menghela napas panjang. Saya tidak tahu pasti. Tapi menurut saya, ini bisa jadi bukti penting dari sesuatu yang terjadi dulu. Bisa soal bisnis, bisa juga lebih serius. Saya sarankan ibu melapor ke polisi. Kata-kata itu membuat tubuh Nisa bergetar. Melapor ke polisi? Berarti apa yang ada di kotak ini bukan sekadar barang lama. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih berat. Malamnya, Nisa duduk di kamar sambil memeluk Hana yang sudah tidur. Buku catatan itu ada di pangkuannya. Belum ia buka lebih jauh. Hatinya dilanda kebingungan. Haruskah ia melapor? Bagaimana jika rahasia ini justru membawa bahaya bagi dirinya dan Hana? Namun satu hal jelas. Dapur yang awalnya ia renovasi demi harapan baru, kini justru membuka pintu ke masa lalu yang tidak pernah ia duga. Dan pintu itu, sekali terbuka, mungkin tidak akan pernah bisa ditutup lagi. Malam itu terasa panjang. Bahkan jam dinding di kamar seakan berdetak lebih keras daripada biasanya. Nisa duduk di tepi ranjang sambil memandangi Hana yang terlelap. Wajah polos anak itu terbingkai cahaya lampu tidur yang redup. Seharusnya, di usia semuda itu, Hana hanya memikirkan boneka, buku cerita, dan sekolah. Bukan ketakutan yang lahir dari rahasia masa lalu. Buku catatan kulit coklat yang ditemukan siang tadi masih ada di atas meja. Nisa belum sanggup membacanya lebih jauh, namun pikirannya terus dihantui pertanyaan. Siapa sebenarnya suaminya? Mengapa foto-foto dan catatan itu tersimpan di balik dinding rumah ini? Rasa takut mulai berubah menjadi desakan kuat. Ia harus melindungi Hana. Tidak peduli rahasia apa yang tersembunyi, anaknya tidak boleh terjebak di dalamnya. Sekitar tengah malam, suara ketukan pelan terdengar dari pintu depan. Nisa langsung terjaga penuh. Degup jantungnya berpacu. Siapa yang datang larut malam begini? Ia meraih ponsel, berniat menelpon Pak Hadi, tapi langkahnya terhenti ketika ketukan itu terdengar lagi, lebih keras kali ini. Dengan langkah hati-hati, ia mengintip melalui celah tirai jendela. Cahaya lampu teras memperlihatkan sosok seorang pria yang tidak ia kenali. Tubuhnya tinggi, berjaket gelap, berdiri tegak seakan tahu bahwa penghuni rumah sedang mengawasinya. Nisa menahan napas. Tangannya gemetar. Lalu terdengar suara lirih, namun cukup jelas. Bu Nisa, buka pintu. Saya tidak bermaksud jahat. Saya datang untuk menjelaskan. Darah Nisa terasa dingin. Dari mana orang itu tahu namanya? Ia mundur beberapa langkah, lalu berlari kembali ke kamar. Hana terbangun karena suara pintu yang ditutup tergesa-gesa. "Ma, ada apa?" tanyanya dengan suara mengantuk. "SHH, sayang, cepat bangun. Kita harus pergi sekarang juga," bisik Nisa, matanya penuh kecemasan. Tanpa sempat membawa banyak barang, ia hanya mengambil dompet, ponsel, dan jaket tipis. Hana masih kebingungan, tapi melihat wajah serius ibunya, ia menurut saja. Ketukan di pintu depan kini berubah menjadi gedoran keras. "Bu Nisa, tolong dengarkan saya." Suara itu lebih tegas, bercampur urgensi. Nisa menahan napas sambil menggandeng tangan Hana menuju pintu belakang. Ia tidak ingin mengambil risiko. Lebih baik kabur malam ini daripada menghadapi kemungkinan buruk. Begitu keluar dari pintu belakang, udara malam yang lembab menyambut mereka. Jalan kecil di samping rumah gelap, hanya diterangi cahaya bulan samar. Nisa menuntun Hana berlari kecil, meski anak itu sempat terhuyung karena mengantuk. "Ma, kita mau kemana?" tanya Hana dengan suara lirih. "Kita harus cari tempat aman dulu, sayang. Nanti Mama jelaskan," jawab Nisa sambil mempercepat langkah. Mereka menuju rumah ibunya yang berjarak tidak terlalu jauh, sekitar 2 blok dari sana. Meski kakinya gemetar, tekadnya bulat. Ia tidak peduli dengan tatapan orang jika ada yang melihat mereka lari tengah malam, yang penting Hana selamat. Sesampainya di rumah ibunya, Nisa mengetuk cepat. Tak lama, pintu dibuka oleh perempuan paruh baya dengan wajah panik.
Nisa? Hana? Astaga, ada apa ini? Tanya sang ibu. Nisa langsung memeluk ibunya. Air mata menetes deras. Bu, tolong, izinkan kami tinggal di sini malam ini. Ada sesuatu yang terjadi di rumah. Ibunya tidak banyak tanya. Ia segera menutup pintu dan mengunci rapat. Hana pun dipeluk erat, diberi minum hangat agar tenang. Nisa mencoba menjelaskan seadanya, meski tidak semua detail ia ungkap. Ia hanya berkata ada orang asing mendatangi rumah setelah mereka menemukan sesuatu di balik dinding dapur. Sang ibu terdiam lama, lalu menatapnya dengan sorot mata khawatir. Nak, mungkin sudah waktunya kamu cerita pada polisi. Kalau memang ini berkaitan dengan masa lalu suamimu, lebih baik mereka yang menangani. Kamu tidak bisa sendirian. Nisa menggigit bibir. Ia tahu ibunya benar, tetapi hatinya belum siap. Polisi berarti membuka kotak Pandora sepenuhnya. Ia takut rahasia itu justru akan menghancurkan Hana lebih cepat. Namun malam itu juga, teleponnya berdering. Nomor tak dikenal. Ia hampir mengabaikan, tapi entah mengapa, jari-jarinya bergerak menjawab. Bu Nisa? Suara di seberang terdengar dalam, berat, namun tidak mengancam. Siapa Anda? Tanya Nisa dengan nada waspada. Saya, kerabat dari almarhum suami Anda. Besok pagi saya akan datang bersama polisi. Tolong percayalah, apa yang ditemukan di dinding rumah itu, bukan sekadar barang lama. Ada sesuatu yang harus ibu ketahui, demi keselamatan Hana juga. Nisa terdiam. Seluruh tubuhnya merinding. Kerabat? Selama ini ia tidak pernah tahu suaminya masih punya keluarga lain. Suaminya selalu berkata bahwa ia yatim piatu sejak muda. Kenapa baru sekarang? Suara Nisa bergetar, penuh emosi. Kenapa harus lewat jalan seperti ini? Pria itu diam sejenak sebelum menjawab lirih. Karena ada orang-orang yang tidak ingin rahasia itu terbongkar. Dan saya yakin, sejak kotak itu ditemukan, mereka juga tahu. Sambungan telepon terputus. Nisa terduduk, wajahnya pucat pasi. Semua semakin jelas. Ini bukan lagi soal rumah, dapur, atau renovasi. Ini soal hidup dan mati, tentang warisan rahasia yang bisa menyeret mereka ke dalam bahaya lebih besar. Malam itu, Nisa tidak bisa tidur. Ia hanya duduk di samping Hana, berjaga dengan mata sembab. Dalam hatinya, ia tahu, besok adalah hari yang akan mengubah segalanya. Pagi itu, udara terasa berat. Matahari yang biasanya menyinari halaman rumah ibunya dengan hangat kini seakan muram, tertutup awan kelabu. Nisa duduk di kursi ruang tamu, menatap kosong secangkir teh yang sudah dingin. Ia tidak tidur semalaman. Kelopak matanya bengkak, tetapi pikirannya masih berputar cepat. Hana sedang bermain boneka di sudut ruangan, berusaha ceria meski jelas ia juga merasakan suasana mencekam. Sesekali ia melirik ibunya, seolah mencari kepastian bahwa semua akan baik-baik saja. Sekitar pukul 9, suara mobil berhenti di depan rumah membuat jantung Nisa melompat. Dari balik jendela, ia melihat dua kendaraan. Satu mobil berplat polisi, dan satu lagi sedan hitam dengan kaca agak gelap. Ibunya ikut berdiri di sampingnya. Itu, polisi. Nak, mereka datang. Nisa menggenggam erat jemari ibunya, lalu menghela napas panjang. Ya. Bu, saatnya menghadapi semua ini. Pintu rumah diketuk, kali ini dengan cara resmi dan tenang. Nisa memberanikan diri membuka. Dua orang polisi berseragam berdiri sopan, sementara di belakang mereka ada seorang pria parubaya berjas sederhana. Wajahnya serius, tetapi sorot matanya mengandung sesuatu yang sulit dijelaskan. Campuran antara rindu, penyesalan, dan kewaspadaan. Selamat pagi, Bu Nisa. Ujar salah satu polisi. Kami mendapat laporan terkait temuan di rumah Anda. Ini Pak Arman, yang mengaku sebagai kerabat almarhum suami Anda. Beliau akan membantu memberikan keterangan. Nisa tercekat. Kerabat? Kata itu masih asing di telinganya. Ia menatap pria bernama Arman itu dengan curiga. Anda? Siapa sebenarnya? Pria itu menundukkan kepala sejenak sebelum menjawab lirih. Saya adik tiri suami Anda. Nama saya Arman. Mungkin almarhum tidak pernah menyebutkan saya. Tapi, saya datang bukan untuk menuntut apapun. Saya hanya ingin menjelaskan kebenaran yang seharusnya Anda ketahui sejak lama.
Kata-kata itu membuat ruangan seakan membeku. Nisa memegangi dada, sulit bernapas. Suaminya selalu berkata bahwa ia tidak punya saudara lagi. Kenapa ada seseorang yang tiba-tiba muncul membawa identitas sebagai adik tiri? Polisi meminta izin masuk, dan mereka pun duduk bersama di ruang tamu. Ibunya menyajikan teh hangat, meski suasana tetap tegang. Hana mendekat pada Nisa, memeluk pinggang ibunya erat-erat. Salah satu polisi membuka percakapan. Bu Nisa, kami mendapat informasi dari Pak Hadi, tukang yang membantu renovasi rumah Anda. Beliau melaporkan penemuan sebuah kotak kayu berisi dokumen, foto, dan buku catatan di balik dinding dapur. Apakah benar? Nisa mengangguk pelan. Benar, Pak. Kotak itu ada. Isinya masih ada pada saya. Ia lalu mengambil kotak yang tadi dibawa bersama dari rumah, meletakkannya di meja. Polisi membuka perlahan, memeriksa isinya dengan sarung tangan. Sementara itu, Pak Arman memperhatikan dengan mata yang berkaca-kaca. Ketika melihat salah satu foto, ia langsung meraihnya dengan tangan bergetar. Ini, benar, ini keluarga kami. Nisa menatapnya tajam. Keluarga kita? Suami saya tidak pernah cerita apa-apa. Dia bilang semua keluarganya sudah meninggal. Jadi siapa Anda sebenarnya? Arman menghela napas berat. Almarhum suami Anda, kakak saya, Raka, memang memutuskan hubungan dengan keluarga sejak lama. Ada alasan besar di balik itu. Kotak ini adalah bagian dari rahasia gelap yang ia coba sembunyikan. Suara Arman mulai serak, seakan setiap kata adalah beban. Polisi menatapnya serius, memberi isyarat agar ia melanjutkan. Dulu, lanjutnya, keluarga kami terlibat dalam bisnis yang tidak sepenuhnya bersih. Ada transaksi, ada nama-nama, ada hutang budi yang disembunyikan. Raka menolak semua itu, ia ingin hidup normal. Tapi ayah kami keras, dan perselisihan itu membuat Raka pergi, membangun hidup baru tanpa menoleh ke belakang. Saya masih muda saat itu, tapi saya ingat jelas, Raka membawa serta sebagian dokumen penting. Dan sekarang, dokumen itu ada di tangan Anda. Nisa terdiam, tubuhnya gemetar. Jadi selama ini, suaminya lari dari masa lalu yang kelam? Lalu kenapa kotak itu disembunyikan di balik dinding rumah mereka? Arman melanjutkan dengan nada lebih rendah. Yang lebih mengerikan, orang-orang yang dulu terlibat dalam bisnis itu, sebagian masih hidup. Dan mereka pasti tahu kalau dokumen ini ditemukan. Mereka tidak akan tinggal diam, Bu. Ibu dan Hana bisa dalam bahaya. Kata-kata itu menusuk hati Nisa. Ia meraih Hana lebih erat. Seakan takut anak itu direnggut kapan saja. Salah satu polisi menimpali, itu sebabnya kami hadir. Kami harus membawa dokumen ini sebagai barang bukti dan memberi perlindungan pada Anda berdua. Rumah Anda untuk sementara tidak aman. Ada kemungkinan orang-orang itu sudah mengawasi. Mata Nisa berkaca-kaca. Ia menoleh pada ibunya yang duduk di sebelah. Wanita tua itu memegang tangan putrinya erat, berusaha memberi ketenangan meski wajahnya sendiri pucat. Apa? Artinya saya harus pergi dari rumah saya sendiri? Suara Nisa nyaris pecah. Arman menatapnya penuh iba. Saya tahu ini berat. Tapi lebih baik Anda berkorban sekarang daripada kehilangan sesuatu yang lebih besar. Suasana hening beberapa saat. Hanya terdengar isakan lirih Hana yang merasa ketakutan meski tidak sepenuhnya paham. Akhirnya, polisi membuat keputusan. Bu Nisa, malam ini juga kami sarankan Anda dan Hana menginap di rumah singgah yang lebih aman. Kami akan siapkan pengawalan. Sementara kotak ini akan kami bawa ke kantor untuk penyelidikan lebih lanjut. Nisa menunduk, air mata jatuh membasahi tangannya. Rumah yang selama ini ia anggap sebagai tempat berlindung, tempat menyimpan kenangan dengan suaminya, kini harus ia tinggalkan. Rasanya seperti kehilangan dua kali, kehilangan suami, dan kehilangan rumah. Namun ia tahu, ini demi Hana. Demi keselamatan anak itu, ia rela menanggung luka sebesar apapun. Sebelum pergi, Arman sempat mendekatinya. Bu Nisa, percayalah, saya tidak berniat menyakiti. Saya hanya ingin menebus kesalahan keluarga kami. Dan saya akan pastikan, Anda dan Hana selamat. Nisa menatapnya penuh keraguan, tapi juga ada sedikit harapan. Entah benar atau tidak, pria ini tampak tulus.
Meski hatinya belum bisa sepenuhnya menerima, ia sadar ia tidak bisa melawan sendiri. Malam itu, ketika mobil polisi membawa mereka menjauh dari rumah ibunya, Nisa menatap keluar jendela. Jalanan yang dulu terasa akrab kini tampak asing, gelap, dan penuh ancaman. Ia memeluk Hana erat-erat, berbisik di telinganya. Mama janji, apapun yang terjadi, Mama akan selalu melindungimu. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu badai yang lebih besar sedang menunggu. Rahasia yang terbongkar baru permulaan. Dan puncaknya mungkin akan menuntut pengorbanan yang belum pernah ia bayangkan. Malam itu terasa lebih panjang daripada biasanya. Mobil polisi yang membawa Nisa dan Hana melaju di jalanan kota yang lengang, lampu-lampu jalan tampak redup berpendar di kaca jendela. Di kursi belakang, Nisa memeluk Hana erat, berusaha memberi rasa aman, meski dirinya sendiri dipenuhi rasa takut. Arman duduk di samping sopir, sesekali menoleh ke arah mereka. Tenanglah, Bu Nisa. Rumah singgah yang kami tuju aman. Tidak banyak orang yang tahu lokasinya. Ujarnya mencoba menenangkan. Namun hati Nisa tidak mudah percaya. Terlalu banyak kejutan dalam 2 hari terakhir. Temuan kotak, kemunculan pria asing yang mengaku adik tiri suaminya, hingga polisi yang mendadak harus turun tangan. Semua itu terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Mobil melaju stabil, hingga tiba-tiba salah satu polisi di kursi depan berkata dengan nada curiga, "Pak, ada mobil yang dari tadi mengikuti kita." Nisa langsung tersentak. Ia menoleh ke jendela belakang, dan benar saja, dalam pantulan samar lampu jalan, ada sedan hitam yang menjaga jarak. Lampunya redup, tapi jelas ia terus membuntuti. Detak jantung Nisa berdegup kencang. Mereka siapa? Jangan bilang. Polisi yang menyetir langsung mempercepat laju kendaraan. Ibu jangan panik. Bisa jadi kebetulan, tapi kita tidak bisa ambil risiko. Mobil melaju lebih cepat. Sedan hitam di belakang juga ikut menambah kecepatan. Jarak mereka tidak jauh, bahkan makin mendekat. Hana meremas tangan ibunya. "Mama, aku takut." Nisa menunduk, mengecup kening anak itu. "Tenang, sayang. Mama ada di sini." Suasana di dalam mobil menegang. Polisi yang duduk di samping sopir segera menyalakan radio komunikasi, melaporkan situasi. Namun jawaban dari markas terputus-putus, seakan sinyal terganggu. Tiba-tiba, sedan hitam itu menyalip dari samping. Gerakannya agresif, seolah sengaja menabrak dari sisi kiri. Mobil polisi oleng, membuat semua penumpang terhuyung. Hana berteriak ketakutan. "Pegangan!" teriak sopir polisi. Benturan keras terdengar ketika sedan itu mencoba menekan mereka ke arah trotoar. Polisi membalas dengan manuver tajam, berusaha menjaga keseimbangan. Jalanan kosong menjadi saksi kejar-kejaran yang menegangkan. Nisa memeluk Hana semakin erat, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Ya Tuhan, jangan biarkan terjadi apa-apa pada anakku." Arman berteriak dari kursi depan. "Mereka pasti orang-orang yang mengejar dokumen itu. Jangan biarkan mereka mendekat." Polisi akhirnya menyalakan sirine keras, berharap bisa menarik perhatian. Tapi jalanan malam itu sunyi. Tidak ada kendaraan lain. Seakan dunia hanya menyisakan mereka dan mobil pengejar itu. Sedan hitam kembali mendekat dari belakang, kali ini mencoba menabrak bagian bemper. Terdengar suara besi beradu keras. Mobil polisi hampir terhenti, tapi sopir dengan sigap menginjak gas dalam-dalam, memacu kecepatan lebih tinggi. Mereka melewati tikungan tajam. Ban mobil berdecit keras, hampir kehilangan kendali. Hana menutup mata sambil menangis, sementara Nisa hanya bisa berdoa dalam hati. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, akhirnya lampu kota mulai tampak lebih ramai. Polisi memutuskan masuk ke jalan besar. Sedan hitam itu masih mengikuti, tapi jaraknya sedikit terputus karena lalu lintas yang lebih padat. "Sebentar lagi kita sampai di rumah singgah," teriak sopir, nadanya penuh ketegangan. Namun tak lama kemudian, suara tembakan terdengar. "Dor!" Kaca belakang mobil polisi retak, serpihannya berhamburan. Nisa menjerit, menundukkan Hana ke pangkuannya. "Mereka bersenjata!" teriak polisi lain. Ia segera membalas dengan menarik pistol, membuka kaca samping, dan melepaskan tembakan peringatan ke udara. Sedan hitam berbelok mendadak, menghindar, lalu menghilang di tikungan gelap.
Suasana di dalam mobil masih mencekam. Semua terengah-engah, terutama Nisa yang tubuhnya gemetar hebat. Ia memeriksa Hana, memastikan anak itu tidak terluka. Hana hanya menangis, wajahnya pucat. Arman memijat keningnya. Suaranya berat. Mereka sudah tahu. Ini berarti mereka tidak akan berhenti sampai mendapatkan dokumen itu. Dan selama itu belum di tangan mereka, nyawa kalian berdua dalam bahaya. Polisi akhirnya berhasil membawa mereka ke sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Rumah itu tampak biasa dari luar, namun dijaga 2 petugas bersenjata di halaman. Begitu masuk, Nisa dan Hana langsung dibawa ke kamar tamu. Nisa duduk di ranjang, memeluk Hana yang masih terisak. Air matanya mengalir deras. Kenapa semua ini harus terjadi? Kenapa Hana harus mengalami ini? Arman berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan sorot mata penuh penyesalan. Karena masa lalu keluarga kami, Bu. Kakak saya, suami Anda, berusaha melindungi Anda dari semua ini dengan cara menyembunyikan kebenaran. Tapi rahasia itu akhirnya tetap menemukan jalannya. Nisa menoleh dengan tatapan marah bercampur luka. Kalau benar Anda adiknya, kenapa baru muncul sekarang? Kenapa tidak sejak dulu ketika suami saya masih hidup? Arman terdiam, wajahnya penuh duka. Karena saya pengecut. Saya takut menghadapi kebenaran ini. Tapi sekarang, saya tidak bisa lari lagi. Jika saya biarkan, Hana akan menanggung beban yang sama seperti kakaknya dulu. Dan saya tidak akan biarkan itu terjadi. Kata-kata itu menusuk hati Nisa. Namun di sisi lain, ia tahu pria ini benar. Ancaman nyata sudah datang, dan ia tidak bisa lagi hanya bersembunyi. Malam itu, Nisa terbaring tanpa bisa tidur. Suara sirine kejauhan sesekali terdengar, angin malam masuk lewat celah jendela. Hana sudah tertidur lelap di pelukannya, meski sesekali masih terisak dalam tidur. Dalam gelap, Nisa berbisik pada dirinya sendiri. Aku harus kuat. Demi Hana, aku tidak boleh menyerah. Apapun rahasia ini, aku akan hadapi. Dan di luar sana, bayangan sedan hitam yang sempat menghilang, kini kembali berhenti di kejauhan, meski tidak mendekat. Lampu depannya padam, menyisakan siluet samar. Musuh mereka belum pergi. Mereka hanya menunggu waktu yang tepat untuk menyerang kembali.